Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Salam sehat. Jumpa kembali dengan saya, Puji Wibowo dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Kita melanjutkan video pembelajaran mengenai konsep bilangan, himpunan, pangkat, dan logaritma. Kali ini kita sampai kepada video yang ketiga, yaitu berkaitan dengan pangkat. Apa sih yang kita maksud dengan pangkat? Di pangkat di sini bukanlah pangkat jabatan ya ataupun pangkat kedudukan seseorang, tapi pangkat dari sebuah bilangan. Namanya bilangan berpangkat berarti bilangan itu dikalikan dengan bilangan dia sendiri dengan bilangan yang sama berpangkat-pangkat ya, tentu lebih dari satu ya. Sebagai contoh yang kita maksud dengan pangkat 2 berarti bilangan tersebut akan dikalikan dengan bilangan dia sendiri sebanyak 2 kali. Kemudian kalau ada pangkat 5, berarti bilangan tersebut akan dikalikan dengan bilangan dia sendiri sebanyak 5 kali. Jadi namanya 3 pangkat 5 itu tidak sama dengan 3 kali 5. Ya. Tapi 3 pangkat 5 berarti ada angka 3 sebanyak 5 kali, kemudian dikalikan. 3 kali 3 kali 3 kali 3 dan kali 3. Hasilnya tentu sangat berbeda dengan 3 kali 5. Ini yang kita maksud dengan bilangan pangkat. Nah, bagaimana konsep umum di dalam memahami pangkat tersebut? Mari kita simak PPT berikut ini. Sahabat pembelajar, secara umum notasi maupun sifat dari angka yang berpangkat dapat kita nyatakan dalam A berpangkat N. Artinya, A akan dikalikan dengan A itu sendiri sebanyak N kali. Ya, sehingga akan menghasilkan X besar sama dengan A pangkat N. Nah, A pangkat N inilah yang kita sebut dengan bentuk eksponensial. Ya, eksponensial dari X dengan basis A. Sedangkan N itu sendiri disebut dengan pangkat. Ya, ada yang menyebut sebagai indeks atau the power of something ataupun eksponen ya, itu nama lain dari bilangan yang berpangkat ya. Jadi kalau kita punya angka A pangkat 2, nama lainnya adalah A kuadrat, berarti A-nya harus ada 2, A kali A. Sementara kalau A pangkat 3, berarti A-nya juga harus ada 3, A kali A kali A. Nah, sahabat pembelajar, yang unik dari bilangan pangkat ini adalah bagaimana hasilnya apabila bilangan pangkat itu dipangkatkan dengan angka 0. Nah, A pangkat 0 berapa? Apakah A pangkat 0 sama dengan A kali 0? Oh, tentu tidak. Yang namanya A pangkat 0 itu berarti akan menghasilkan kembali ke angka asal, yaitu angka 1. Nah, bagaimana penjelasannya? A pangkat 0 sama dengan 1, nanti kita akan paparkan di slide-slide berikutnya. Sementara sifat yang unik lagi adalah apabila A dipangkatkan dengan negatif N. Maka apabila A dipangkatkan dengan negatif N, hakikatnya adalah kebalikan dari A pangkat min N. Jadi seakan-akan 1 dibagi A pangkat N. Itu namanya A minus N. Nah, sebagai contoh, misalkan kita punya angka pangkat A pangkat negatif 2, maka artinya adalah 1 dibagi A pangkat 2. Itu namanya A pangkat negatif N. Sahabat pembelajar, kali ini kita coba perkenalkan kembali aturan operasi dari sebuah angka yang berpangkat. Di sini ada A pangkat M, kalau dikalikan dengan A pangkat N, artinya M sama N bisa jadi angka yang berbeda atau angka yang sama. Tapi kalau ada bilangan pangkat dikalikan dengan bilangan pangkat yang lain, maka akan menghasilkan bilangan dia sendiri berpangkat penjumlahan dari pangkat-pangkat yang dimiliki keduanya. Jadi ini di sini syaratnya memang angkanya harus sama ya. Yang namanya A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N. Berarti sama dengan A pangkat M plus N. Sebagai contoh, 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3, itu akan sama dengan berapa? Betul sekali. 3 pangkat 3 plus 2 atau 3 pangkat 5. Ini tidak berlaku kalau Anda
mengalihkan 3 pangkat 2 dikalikan dengan 5 pangkat 2. Maka hasilnya tidak sama dengan A dipangkatkan M plus N, karena beda. Ya. Nah, yang kedua, sifatnya bagaimana kalau bilangan pangkat ini dibagi. Ya. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Maka bilangan-bilangan pangkat ini akan diselisihkan. Ya, menghasilkan angka A pangkat M dikurangi N. Ya. Nah, disinilah kita bisa membuktikan kenapa A pangkat 0 itu sama dengan 1. Karena kita bisa tulis yang namanya A pangkat 0 itu sama dengan A, misalkan ya, A pangkat M dikurangi M. Jadi dikurangi dia sendiri, karena M dikurangi M kan sama dengan 0. Ya. Jadi kalau A pangkat M dikurangi M itu sama dengan 0. Artinya kalau A berpangkat M dikurangi M, itu bisa kita jabarkan, kita balik ke sebelah kiri menjadi A pangkat M dibagi A pangkat M. Maka ketika A pangkat M dibagi A pangkat M menghasilkan angka 1. Itulah kenapa A pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Lalu bagaimana Pak kalau A pangkat negatif N itu bisa 1 per akar pangkat N? Maka dengan aturan operasi pangkat ini kita bisa menjelaskan, misalkan A pangkat minus N itu sama dengan A pangkat 0 dikurangi N. Betul? Ya. A pangkat 0 kurangi N. Maka akan kita bisa tuliskan berarti A pangkat 0 min N sama dengan A pangkat 0 dibagi A pangkat N. A pangkat 0 ada 1, jadi dibagi A per N. Demikian cara membuktikan bahwa A pangkat min N atau negatif N sama dengan 1 dibagi A pangkat N. Nah, demikian ya sahabat mengenai pembuktian A pangkat 0 dan A pangkat negatif N. Aturan yang ketiga, sahabat pembelajar, ini ada angka A berpangkat M, tapi dipangkatkan lagi dengan N. Maka di sini hasilnya adalah A berpangkat M dikalikan dengan N. Sebagai contoh, misalkan 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 2, maka berarti hasilnya adalah 3 pangkat 4 kali 2, atau 3 pangkat 8. Lalu bagaimana kalau ada 2 bilangan yang dipangkatkan dengan pangkat yang sama? Sebagai contoh, misalkan AB pangkat N, berarti masing-masing bilangan itu dipangkatkan dengan N. Ya. Sebagai contoh, 3 kali 2 pangkat 4, maka sama dengan 3 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat 4. Ya, jadi masing-masing bilangan diberikan pangkat yang sama. Dan yang terakhir, bagaimana jika A per B dipangkatkan N, maka masing-masing anggotanya yaitu A pangkat N dan B pangkat N akan saling dibagi. Demikian sahabat pembelajar, konsep singkat mengenai aturan pangkat. Nah, ini ada beberapa contoh yang bisa sahabat pembelajar coba hitung-hitung nanti, bahwa misalkan 3 pangkat 2, 4 pangkat 3, 7 pangkat 0, ya. Kemudian ada negatif 2 pangkat 6, kemudian ada 3 pangkat negatif 4, negatif 2 pangkat negatif 3. Ini adalah sebuah pembelajaran latihan yang baik sekali buat sahabat pembelajar, coba nanti di rumah masing-masing. Salam sehat buat sahabat pembelajar, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.